Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hadapan kita sudah ada Hyundai Grand Avega tahun 2012. Nah, kalau bicara sejarah mobil ini di Indonesia itu cukup panjang ya. Bisa kita kenal dari yang generasi pertama, yakni Bimantara Cakra. Nah, kalau kalian tahu nama itu, memang mobil ini ya sejatinya di luar sana dijual dengan nama Accent. Dan memang ini adalah generasi keempat dari Hyundai Accent. Yang mana generasi pertamanya itu sempat jadi ya bisa dibilang mobil nasional di Indonesia lah ya, dengan nama Bimantara Cakra tadi. Dan faktanya kalau misalkan sebelumnya nih ada Avega, itu merupakan generasi yang cukup lompat jauh ya, karena itu generasi kedua. Dan di Indonesia baru dimasukkan lagi generasi keempat. Sehingga satu generasi itu nggak masuk di Indonesia, yakni generasi ketiga. Nah, menarik banget nih untuk Hyundai 2012 ini di tahun 2022. Apa aja menariknya? Yuk kita langsung aja bahas di video kali ini. Seperti biasa kita bahas dulu dari bagian depan ya. Untuk bagian depan sendiri, ini mengadopsi desain yang memang sudah bisa dibilang jauh banget dibanding generasi pendahulunya. Karena memang desainer ini lagi-lagi sama nih, yakni desainer Hyundai dengan tema Fluidic Sculpture. Dan hasilnya, desainnya ini bisa diterima. Dan juga ada vibes aura Eropanya ya. Jadi memang jauh lebih keren dibanding pendahulunya. Yang pertama kita bahas dulu dari depannya ya, bagian pelampuan. Di bagian pelampuan ya, ini dia detail lampunya. Lampunya masih halogen, kemudian lampu sen juga halogen, tapi di sini ada alis yang warnanya chrome. Walaupun sebenarnya secara keseluruhan dalamnya ini di smoke. Smoke-nya itu tapi nggak doff ya, tapi warnanya itu adalah warna metalik. Kemudian beralih ke bawah, nah ini dia nih yang saya suka dari Fluidic Sculpture. Karena dia juga mementingkan ornamen untuk fog lamp. Biasanya fog lamp itu kan cuma bulat gitu ya. Nah kalau di mobil ini kotak dan ini ada terusan garis yang memanjang ke arah dalam bumper. Itu kelihatannya lebih out of the box aja sih desainnya gitu. Oke, ngomongin masalah desain depan, lanjut ke masalah grill. Memang grillnya ini cukup minimalis, cuman ada satu bilah garis chrome yang terpisah dengan badge logo Hyundai-nya. Dan di bawahnya airdamnya nih yang cukup besar. Nah, waktu facelift-nya ya, kalau facelift itu ini airdamnya sebenarnya masih sama, cuma terlihat lebih besar karena lebih menyatu kelihatannya. Dan dipisahkan dengan ornamen di sini yang warnanya PU plastik gitu. Jujur lebih clean yang ini sih. Kalau yang ini kan lebih ke arah semuanya one color, one tone, dan malah lebih manis. Cuman ya memang kalau yang dengan PU plastik biasanya mengikuti zaman gitu ya. Dan kemudian kalau misalkan kalian familiar dengan desain mukanya ya sekalian nggak salah, karena mukanya sendiri juga dipakai di beberapa armada taksi ya, dan juga beberapa instansi pemerintah, tepatnya si Polri kalau nggak salah waktu itu yang pakai mobil dinasnya Hyundai Avega. Tapi itu bukan Grand Avega yang hatchback, melainkan sedannya. Ya, sedannya itu diberi nama Hyundai XL3 kalau nggak salah. Jadi memang benar-benar mirip ya dengan kompetitor yang memilih untuk menjadikan sedannya sebagai kendaraan operasional taksi maupun instansi. Karena memang ya seperti kita tahu, sebelum sekarang skema pajak untuk sedan itu agak-agak anak tiri. Harganya mahal banget dulu. Nah, langsung kita intip di bagian mesinnya. Mesinnya seperti ini dia. Inilah dia mesin Hyundai ya. Mesinnya sendiri kalau dibulatkan di 1400 cc, 100 cc di bawah rival-rivalnya yang rata-rata 1600. Dan ya memang tarikannya sih nggak seberapa menjambak gitu ya, tapi cukup lah. Dan yang lebih dijual adalah ke arah kehematannya. Ya kalau secara data ya, kisaran daya kudanya tuh kalau nggak salah di 108, dimana itu 1 HP lebih rendah dibandingkan dengan Toyota Yaris Bakpao. Ya, kalau misalkan kebayang Yaris Bakpao yang dimensinya lebih kecil, secara overall dari dimensinya yang lebih rendah hanya ketinggiannya untuk mobil ini dibandingkan dengan Yaris. Dan untuk ruang mesin sendiri belum ada modul ABS, tapi untuk sisi kap motornya ini sudah dicat walaupun masih belum ada peredamnya. Oke deh, kita tutup dulu.
Dan kemudian inilah dia detail dari velgnya ya. Memang untuk desain sendiri cukup manis. Cuman kekurangannya ringnya aja ya 14 dan warnanya single tone. Kalau yang facelift itu jadi gunmetal gitu tuh, yang pas keluaran terakhir kalau nggak salah. Ya sebenarnya kalau finishing sih oke-oke aja. Cuman ringnya aja nih yang kurang besar. Dan memang di tahun ini juga LMPV ada sih yang masih menggunakan ring 14 untuk standar ya. Cuman untuk di kategori ini di kompetitornya nggak ada deh kayaknya yang pakai ring 14 lagi, semuanya udah ring 15. Kemudian lanjut ngomongin bahasa desain yang di samping ya, lihat nih fluidic sculpture-nya ya, bener-bener alirannya tuh aliran-aliran yang cakep gitu dibandingkan dengan desain sebelumnya. Kemudian di samping sendiri ini udah nggak ada lampu sen yang ada di fender karena hadirnya adanya di batok spion. Dan inilah dia desain dari samping. Memang secara keseluruhan desain sampingnya ini lebih pipih. Dan menurut saya ini adalah trendsetter di Indonesia yang menggunakan desain pipi di kelas hatchback ya. Karena kita tahu setelah Yaris Bapau masuk Yaris Lele atau Yaris Joker itu ya, setelahnya lagi, itu modelnya desainnya pipi-pipi. Dan Honda pun mengikuti pada zaman City Hatchback sekarang. Yang mana kalau City Hatchback itu kan merupakan pengganti Jazz yang sudah tidak lagi dijual di bagian Asia Tenggara. Ya makanya desain pipi ini justru trendsetter di Indonesia kalau saya bilang. Nah kemudian untuk di window line-nya sendiri ini bisa terlihat ya cukup kecil untuk window line-nya ya, ukurannya sangat pipih, dan di sini pilarnya sudah di blackout dan ini udah ada talang air ya, seperti ini bawaan. Kalau kata Om Alex ini talang air ini sangat bagus. Kemudian di sisi samping handle-nya ya, ini modelnya sudah kekinian, nggak lagi model cepol gitu. Dan juga untuk masalah akses belum keyless entry, tapi ya wajar di zaman itu karena Yaris sendiri yang dapat itu hanya ada di versi tertingginya TRD Sportivo. Kalau ini tipe GL ya. Oke, lanjut kita ngomongin masalah buritan. Nah, masalah belakangnya sendiri ini juga desainnya flawless ya, alias keren, nyambung dari belakang dan sedikit merunduk. Itu juga yang ngebuat kaca di bagian belakang ini cukup kecil karena desainnya yang tadi itu merunduk ya. Dan jujur poin ini yang menyebabkan rasa bahwa Hyundai Grand Avega ini agak terganggu sedikit ya. Nah, kita bahas bagian belakang mulai dari atas. Yang pertama ya ini, antenanya model full, standar aja pada zamannya. Di bawahnya ada kaca yang tadi saya bilang nggak begitu besar, cuman lengkap dengan line defoggernya. Serta di sini juga dilengkapi dengan wiper yang manisnya tertutup cover karena ada nih rivalnya yang sampai generasi yang paling baru aja tuh belum ada covernya, herannya gitu. Nah kemudian untuk desain lampunya ya, untuk desain lampunya sendiri saya mengingatkan sama Ford Fiesta ya, ya hanya positioningnya dan sedikit bentuknya aja mirip, tapi kalau dilihat secara langsung secara keseluruhan itu beda. Yang pertama ini lampu senja dan lampu remnya ya, yang masih bolam halogen, serta di sini lampu sen dan lampu mundurnya. Dan kemudian di bagian bawah bumper itu ada sensor parking yang bawaan dan juga ada mata kucing di bawahnya yang modelnya vertikal seperti itu ya. Ya overall untuk Grand Avega ini memang desainnya sangat bisa diterima sih. Nah kemudian untuk detailnya ya, di sini ada kunci untuk mengakses bagasi dan di sini ada tuasnya yang masih tuas mekanikal biasa, belum elektris seperti mungkin di Grand i10-nya gitu. Dan nih lucu nih, untuk logonya Grand-nya itu dikasih kotak gitu loh. Jadi kesannya Grand itu menandakan kemewahan banget gitu ya. Grand Avega dan badge tipenya GL. Di bawah yang saya bilang tadi ya, itu ada sensor parking yang sudah bawaan dan juga ini dia desain bumper dari yang tahun 2012. Desainnya manis dan juga dilengkapi dengan mata kucing yang modelnya vertikal seperti itu. Nah, langsung aja coba kita akses ya. Kalau diangkat memang ini pegasnya sudah agak lemah ya, tapi gampang aja tinggal diganti aja. Dan inilah dia bagasi dari Hyundai Grand Avega. Jujur ini yang bikin terkesima adalah size ukurannya nih. Kalau lihat di bawah, besar banget ini, serius-serius. Di kelasnya ini saya rasa paling besar deh. Lebar dan gede banget gitu. Dan ini di atasnya ya, di bawaan aslinya ada separator yang bisa kita kaitkan ke atas ke kaca seperti ini. Coba saya akses dulu ya sebentar. Nah, ketika diakses seperti ini sebelah dan sebelahnya lagi tentu saja, ini otomatis akan terbuka ketika kita membuka pintu bagasi gitu. Kalau tadi kan ya mungkin karena tidak dibutuhkan atau mungkin tidak, nah supaya pegasnya nggak turun gitu ya, ownernya jadi nggak usah memfungsikan itu gitu. Nah, kalau misalnya pun nggak difungsikan, posisinya seperti ini ya. Di atas ini masih bisa ditaruh barang-barang karena memang separator ini cukup seperti bahan plastik ya. Artinya ada kekuatan untuk menahan beban. Dan juga untuk di dalamnya, nah ini ada
apar nih, apar sendiri kayaknya beli nih. Karena tahun ini kayak belum wajib apar ya. Dan untuk bagian bawah sendiri ya, ini kalau kita buka separatornya ini ada ban serep yang masih menggunakan velg kaleng dengan ring yang sama 14 dan sisanya itu ada toolkits aja ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sebelah kiri itu ada lampu ya untuk penerangan bagasinya. Dan di sebelah kanannya ini ada semacam gantungan ya untuk belanjaan kita gitu. Oke, kita masuk langsung ke bagian dalam. Kuncinya seperti ini ya. Nah, fokus. Nah, Hyundai. Ini mirip juga dengan Kia Picanto. Saya dulu punya kayak gini juga. Dan ini ada remote untuk alarmnya yang ada logo Hyundai-nya juga di depan dan di bagian belakang. Kita langsung aja akses masuk. Nah, seperti biasa ya, kita bahas dulu dari bagian door trim. Di bagian door trim, wajar ya. Untuk kelas ini hard plastik, hard plastik, hard plastik. Cuman ini ada bagian yang senada dengan bahan joknya ya, yang fabric. Dan ini cukup besar penampangnya. Kemudian di bagian atas, nah untuk detailnya sendiri, door handle-nya seperti ini modelnya ya. Dan warna finishingnya silver. Kemudian di sini untuk akses buka tutup kuncinya ya. Karena di bagian bawah nggak ada tombol tersendiri untuk buka tutup pintunya. Ini electric mirrornya, tapi belum electric retract. Dan ini bisa standar ya, diatur ke kanan dan kiri. Ya seperti Hyundai juga yang lainnya. Dan ini untuk pengunci jendela, serta di belakang power window di keempat sisi pintunya. Cuman ini udah jelas ya. Untuk yang sisi driver hanya auto down saja. Kemudian di bagian bawah, nah ini ada side pocket yang cukup besar. Dan juga ini ada sebenarnya fungsinya cup holder karena posisinya membulat seperti itu. Terakhir di bagian sini ada speakernya. Dan inilah dia desain dari jok Grand Avega. Ya, untuk bahannya sendiri fabric. Fabricnya itu ada dua motif ya. Yang satu di tengah itu sedikit beralur ya, berasa gitu alurnya. Dan yang sampingnya ini lebih halus gitu. Yang warna hitam ini, kalau ini sih agak berasa ada motif detailnya. Nah, untuk jok sendiri pengaturan standar ya. Ini reclining ya. Yang keker nih untuk urusan plastik-plastiknya. Dan di situ slidingnya. Dan ini dia nih, lengkap. Ada hay adjusternya. Jadi enak banget untuk posisi duduk. Selain itu lihat deh. Untuk desain joknya sendiri saya ngerasa ini cukup menyangga ya. Untuk sisi ininya nih, sayap-sayapnya nih. Apa nih bilangnya, saya lupa lagi. Jadi menurut saya ini agak-agak bucket, agak-agak memeluk gitu ya. Kemudian langsung aja kita masuk. Seperti tadi ya, kuncinya. Dan kalau kita masuk, mungkin kita harus zoom out dulu. Oke, kita akses aja kuncinya di sebelah sini. Dan kita tutup dulu sebentar ya. Dan start up engine. Nah, startupnya sendiri halus ya. Kita balikan dulu. Oke, setelah kebutuhan startup kita tutup, kita buka lagi karena kita akan ngintip di sebelah kanan sini. Nah, kita bahas sedikit di kanan ya. Di kanan ini model kisi AC-nya seperti ini ya. Fluidic Sculpture ya nggak? Dan ini ya standar aja sih. Untuk buka tutupnya ada di bawah ya, yang bisa kita akses kanan dan kiri. Dan ini untuk mengarahkan arah semburannya, kanan, kiri, atas, bawah. Di bawah ada 3 buah dummy tombol, 1, 2, 3. Tapi yang tengahnya ini digunakan sebagai, yes, ini adalah penunjuk alarm bawaan ya. Walaupun terkesan aftermarket, tapi ini bawaan dari Hyundai-nya langsung. Kemudian di bawahnya, nah ini untuk membuka kap mesinnya. Serta di sini bukan tempat penyimpanan, tapi ini fuse box. Dan sisanya di sebelah sini adalah untuk membuka tangki bensinnya. Seperti biasa kita bahas dulu dari lingkar kemudinya. Untuk bahannya sendiri ini bahan karet dan ini nggak ada lapisan kulit apapun. Di sini ada ornamen silver ya, dan desainnya sendiri 3 spokes yang keren. Di sini ada ornamen yang bisa dibilang bolong nih seperti ini. Dan kemudian yang unik adalah ini, memang jari-jari kita tidak akan kesepian ya, karena di mobil ini sudah dilengkapi dengan pertombolan. Cuman di sini kalau di mobil Jepang biasanya volume dan next previous ada di satu sisi. Di sisi lain itu adalah cruise control. Nah, ini di split nih. Mungkin biar kelihatan full juga ya, tapi boleh lah. Karena di sini volumenya ya, plus dan negatif. Wait, kita mute dulu. Kemudian ini tombol mute-nya. Dan di sini ada tombol mode. Modenya itu hanya untuk head unit ya, jadi bukan untuk ke MID. Dan di sini adalah next previous-nya. Jadi dipisah nih, kanan dan kiri. Kemudian untuk pertuasan ini standarnya Jepang ya. Di kanan hanya ada lampu aja yang terintegrasi dengan lampu fog lamp-nya. Dan juga untuk tuas sen-nya. Sedangkan yang sebelah kiri juga sama. Ini hanya untuk wiper. Yang mana bagian depan ini ada intermitternya yang bisa diatur kecepatannya. Walaupun yang agak kliki sih nggak tahu nih apa memang ini ya. Jadi ini kesannya kok
nggak ada stoppernya dan juga agak keset gitu cenderung, atau mungkin ini karena udah berumur ya. Boleh tulis di kolom komentar di bawah kalau yang punya Hyundai Grand Avega dari baru ya. Dan inilah dia tampilan dari speedometer Hyundai Grand Avega ya. Untuk desainnya sendiri standar ya, 2 buah dial ya untuk RPM dan speedometer. Di tengahnya ada layar MID yang modelnya kalkulator. Cuman ini pendaranya warna biru ya, jadi kesannya manis. Dan memang Hyundai di zaman ini semuanya rata-rata mau panel dashboardnya ataupun untuk speedometernya itu backgroundnya biasanya pendaran warna biru. Nah kemudian untuk MID-nya sendiri ya, kalau diakses ini ada aksesnya, tombolnya di sebelah sini nih, yang tulisannya trip seperti itu. Dan kalau kita akses, itu yang pertama ada trip A ya, kemudian trip B, kemudian ada sisa jarak berkendara, dan di sini ada konsumsi per 100 km tapi ya, jadi harus dihitung lagi. Kemudian ini konsumsi aktualnya nih, sama per liter dan per 100 km. Dan ini adalah rata-rata kecepatan, ya 15 km per jam. Kemudian ini adalah waktu berkendara kita, total 26 jam. Wah ini mungkin udah keriset mungkin. Dan di sini ada Eco Mode, ya Eco On. Karena misalkan kita jalan, nanti di sini akan ada tampil tulisan Eco yang berwarna hijau, menandakan driving kita yang ekonomis gitu. Sisanya sudah balik lagi ke trip A dan odometer di bawahnya. Dan di bagian atas itu ada temperatur, yang saya senang ada bar indikatornya. Jadi nggak hanya lampu yang menyala ketika mobil itu sudah kondisi panas. Di tengahnya itu ada penunjuk transmisi ya, yakni P. Dan di sebelah kanannya ada bar bensin, yaitu sisa 2 bar aja sih. Kalau full kayaknya itu hampir berapa bar tuh, 12 bar mungkin. Oke, langsung kita liatin dengan desain dashboardnya. Nah ini desain dashboardnya ya, udah mirip Sonata. Kemudian Santa Fe untuk tarikan-tarikan garisnya, futuristis, manis. Cuman untuk bahan ya memang hard plastik, nggak ada ornamen empuk sama sekali, tapi ya wajar untuk di kelasnya gitu. Dan yang menariknya lagi ya, entah kenapa saya ngerasa tuh plastiknya mobil Korea nih, saya bilang nih sekali lagi, agak berbeda feelsnya gitu, dan kokoh-kokoh ya gitu, artinya firm, nggak gerak sama sekali gitu. Ya, jadi itulah kelebihan dari plastiknya Korea di zaman ini sih itu. Firm lah termasuknya nih. Ini masih bisa melenyot dikit, melenyot, masih bisa goyang sedikit, tapi nggak terlalu parah seperti di Jepang justru gitu ya. Nah, dan kita lanjut ke bagian tengah. Untuk isi AC-nya sendiri modelnya mirip dengan yang di sebelah tadi ya, kiri dan kanannya. Nah, hampir serupa kan. Cuman di sini nggak ada tutup buka hembusan udaranya, jadi hanya pengatur atas, bawah, kiri, kanan. Nah kemudian di tengahnya ini ya, ini adalah head unit standar bawaan dari Hyundai, mereknya Clarion CX201A. Dan ini sendiri inputnya mulai dari CD ya, jadi masih ada CD changer. Kemudian sini ada input USB nya dan juga input aux-nya. Dan yang saya senang dari head unit ini nih, tombol fisikal untuk volumenya. Kenapa saya senang? Karena bentuknya besar, gampang diraih, dan juga kayak flawless gitu. Jadi diputar tuh enak gitu, langsung aja. Nggak ada hambatan gitu ketika memutarnya. Walaupun sayangnya ini memang belum ada Bluetooth-nya ya, jadi cukup dengan USB dan aux ya, masih boleh lah. Kemudian di bagian bawah, nah nih desainnya manis ya, jadi seperti lingkaran dengan sayap gitu ya. Ini ada hazard yang kalau diakses seperti ini. Di sini ada rear defoggernya yang tadi ada lainnya di belakangnya, dan ini adalah tombol air conditioner-nya ketika kita aktifkan jadi dingin. Nah sekali lagi untuk kaum hawa terutama nih, jangan bilang AC-nya rusak kalau ininya nggak nyala. Jadi ingat teman saya soalnya waktu itu. Kemudian lanjut ke bagian bawah ya, untuk pertombolan AC ini modelnya masih knop kompor. Cuman yang di tengah ini sedikit berbeda, knop kompor yang listrik mungkin ya. Karena yang tengah ini kayak model-model aftermarket yang bulat. Nggak tahu kenapa dibedakan seperti ini. Yang jelas untuk AC sendiri lengkap ya, mulai dari yang pendingin sampai dengan heaternya, speed fan-nya sampai 4, dan juga arah semburannya nih penting, lengkap banget. Entah kenapa zaman sekarang tuh semakin jarang arah semburan yang lengkap. Dan ini juga ada untuk defogger bagian depannya, atau defroster mungkin tempatnya, jadi untuk menghembuskan dari kisi-kisi depan. Dan terakhir justru untuk open close air-nya sedikit modern dengan model tombol seperti ini. Dan lanjut untuk di bagian bawah ini ada lighter, nah untuk para smokers ya. Dan juga di sebelah kirinya ada soket 12 volt. Yang bagusnya ini terpisah, jadi ada pilihan gitu loh. Biasanya kan ya soket lighter difungsikan juga sebagai 12 voltnya gitu. Dan di bawahnya sisanya ada tempat penyimpanan, kotak gini aja yang bisa lah naruh HP kita mungkin secara vertikal seperti ini.
Nah, ini dia yang menarik ya, transmisinya. Transmisinya 4 percepatan otomatis dengan Shiftronic, yes, pilihan manual. Walaupun manualnya yang saya bilang nih, ini kikuk nih, positifnya ke depan. Cuman, aduh, saya suka seneng deh dengan Hyundai itu. Kayak Hyundai Grand i10 ya, mobil kecil juga ada pilihan Shiftronic ya. Ya mungkin terkesan gimmick ya, cuman 4 speed, tapi untuk tarikan-tarikan awal jadi terasa cukup membantu lah gitu, menembus kemacetan gitu misalkan, jadi buat buru-buruan. Karena kalau di tengah kemacetan hobi potong-potongan kan kita kalau di jalan. Nah, kemudian lanjut, di sebelah sini ada tempat penyimpanan ya yang ditaruh koin oleh ownernya. Dan ini ada, wow, masih ada asbak yang terpisah seperti ini. Ya jelas aja ya, tadi lighternya aja sama soket 12 volt dipisah. Jadi memang masih mensupport banget nih para smokers. Dan ini ada cup holder yang sebenarnya bisa 2, tapi yang depan ini nggak begitu besar, dan memang fungsi utamanya untuk si asbak ini. Di bagian belakangnya juga ada tempat penyimpanan, tapi ini bukan cup holder sih ya, ini bentuknya kotak seperti ini untuk bagian belakang. Dan ini dia rem parkirnya, masih laki, cakep ya. Kemudian untuk di sisi kiri ya, ini ada tempat penyimpanan yang kalau dibuka, waduh, belum soft opening. Dan ini cukup besar tapi cukup luas, isinya penuh-penuh barang ownernya ya. Tapi yang disayangkan untuk safety, SRS airbag nggak ada ya di sisi penumpang maupun di sisi pengemudi sini. Dan kemudian untuk safety beltnya ini rapi ya, tertutup cover yang menyatu dengan pilar B-nya, walaupun ini belum bisa diatur ketinggiannya. Dan di sini ada dummy nih, ini sebenarnya SRS airbag nih biasanya yang kayak gini. Ya tapi di Indonesia nggak ada sama sekali. Ada SRS airbag itu hadir ketika last facelift kalau nggak salah. Itu adanya di sisi sini nih. Dan itu cuma 1 gitu. Jadi dialog ke real man lah ya. Dan kemudian ini ada hand grip ya, modelnya retract seperti ini. Dan kemudian di sini sun visor ya. Sun visor di sini ya lengkap dengan vanity mirror, tapi nggak ada covernya. Unik juga, apalagi lampu gitu ya. Dan di bagian tengah, nah ini nih, absen dari lampu baca. Saya bingung, lampu baca harusnya ada nih. Karena kelihatannya ada potongan garis yang seperti lampu untuk di sisi depan. Kemudian untuk di sisi sini, nah lihat nih, ada tempat e-tol yang menariknya modelnya nggak biasa. Diselipkan seperti ini. Cakep, rapih, harusnya bisa ditiru nih dari brand-brand lain. Dan kalau dibuka, nah lihat nih, vanity mirrornya lengkap dengan cover, tapi tetap aja nggak ada lampunya. Kenapa dibedain ya, kiri dan kanan? Nah, sisanya di sebelah kanannya ya nggak ada hand grip lagi. Dan udah sih, itu aja di bagian depan dari Hyundai Grand Avega. Dan yang lupa di-mention tadi ini ya, ini spion tengahnya udah ada night view. Walaupun ini sudah ada tambahan dari ownernya, jadi memperlebar dan memperbesar spion tengah. Dan untuk pengaturan setir sendiri adanya di bagian bawah sini ya. Ini pengaturannya hanya ada tilt yang bisa kita akses seperti ini. Nah, lihat. Kalau diakses dia akan ke tengah sendiri sedikit. Dan ya, tilt aja, belum ada teleskopik. Cuman, yang tadi bisa dilihat, joknya ini ada pengaturan hay adjuster. Jadi dengan setir yang tilt seperti ini cukup ngebantu sih posisi mengemudi yang cukup ergonomis dan enak untuk dibawa gitu bagi tinggi saya. Nah, kita atur dulu ya posisinya ya. Nah, kita coba lanjut. Ya, kita bahas lagi dulu dari door trimnya ya. Untuk door trimnya sendiri sama, hard plastik, dan layoutnya sendiri mirip. Bedanya cuman nggak ada side pocketnya ya di bagian bawah. Dan juga ini masih sama, dominannya adalah panel yang senada dengan bagian joknya yang cukup besar gitu. Nah, langsung aja kita akses ke bagian dalam. Ini dia ya bagian dalamnya. Kita masuk. Ya, kita sudah ada di bagian dalam Hyundai Grand Avega. Memang untuk kaki sendiri masih bisa masuk ya ke bagian depan ini dari jok pengemudi. Cuman untuk legroomnya sendiri bisa dilihat, aduh, cuman 1 jari ya. Jadi memang agak sempit. Dan ditambah lagi ini desain jok belakang ini kan di cover dengan plastik ya seperti ini. Jadi kalaupun untuk kaki saya yang bersentuhan dengan depan itu nggak bisa dipaksain gitu. Maksudnya kalau yang mungkin yang legroom terbatas dengan bahan yang masih dengan joknya gitu ya, yang empuk, nggak plastik seperti ini, masih bisa ketekan-tekan dikit lah. Jok pengemudi dan nyaman gitu, kita nyentuhnya dengan dengkul kita. Kalau ini plastik, jadi berasa keras dan terbatasnya gitu. Dan ini dia yang selanjutnya jadi poin minus di Hyundai Grand Avega ya. Ini posisi duduk yang sandarannya ini cukup tegap, serius, tegap sih. Dan memang efeknya tadi ya, di belakang bagasi jadi cukup luas. Ya, yang dikorbankan di bagian sini, karena ini nggak bisa diatur lagi, nggak bisa diatur recline-nya lagi gitu ya. Di tengah nggak ada armrest ya, jadi hanya jok aja. Dan ini lengkap dengan 3 buah headrest. Kalau headrestnya dinaikin, atau ada penumpang di belakang, udah deh, kaca belakang itu nggak kelihatan sama sekali. Karena cukup kecil
Nanti akan saya bahas di driving impressionnya deh. Dan kemudian untuk bahannya ya, memang bahannya sendiri fabric, saya suka sih dengan fabric dibanding kulit, bikin basah punggung. Dan juga masih ada bentuknya gitu, nggak terlalu rata-rata banget, jadi enak untuk di punggung kita. Sisanya di belakang di sini masih ada hand grip yang modelnya retract ya, dan juga ada safety belt yang sumbernya itu dari belakang sini. Sebentar, mana ya, saya akan kasih lihat. Nah, dari belakang situ, cuman ini lagi kelipet kayaknya dengan bangku yang sebenarnya bisa dicantolkan di sebelah sini. Kemudian di sini ada lampu kabin ya, yang di depan nggak ada, jadi hanya di tengah satu aja seperti ini, dan masih bolam halogen, wajar aja. Dan ini nih, kalau lihat desain headrest yang di depan ya, dari sini mungkin yang kelihatan nih. Sebentar. Nah, ini agak manis ya, jadi agak beda dari mobil-mobil lain, ada sedikit bentuk di sebelah sininya gitu. Oke, sudah sore ya, dan lihat sudah mulai rintik-rintik hujan. Kita langsung kasih impresi berkendara dari Hyundai Grand Avega ini. Nah, yang pertama seperti biasa dari posisi mengemudi, jujur menemukan posisi mengemudi yang enak di mobil ini nggak susah. Walaupun setirnya itu pengaturannya hanya tilt, tapi lihat nih, jarak dari dashboard itu cukup jauh ya. Jadi walaupun nggak teleskopik, cukuplah gitu untuk dapetin posisi yang nyaman di mobil ini. Terlebih lagi, yang sangat membantu adalah hadirnya hay adjuster di bangkunya. Kemudian untuk visibilitas ya, bisa dilihat ya, ini yang jadi sedikit PR di mobil ini. Pertama, karena model desainnya pipih melandai, ya kacanya ini cukup miring. Kemudian di sisi kanan ya, kanan dan kiri ukuran kacanya itu nggak terlalu besar ya. Jadi memang ya kurang nyaman sih memandang dari dalam, seolah kita berada di dalam mobil yang kecil, padahal ini mobilnya nggak kecil juga gitu loh, bukan city car dan nggak kecil sama sekali gitu. Terakhir yang paling lumayan mengganggu adalah visibilitas di bagian kaca belakang ya, karena memang kaca belakang itu ukurannya mini sekali ya. Apalagi kalau tadi saya jalan gitu ya di daerah Bekasi, di Jalan Narogong, itu ada truk Hino yang kelihatan itu cuman lampu seinnya. Begitu ngelihat ke spion kanan atau kiri, wah, oh iya itu mobil gede yang di belakang. Karena kepotong gitu, ukuran window di bagian belakang itu cukup kecil. Apalagi kalau udah ada isi penumpang. Kalau 2 penumpang, oke lah, tengahnya masih bisa kita akses. Kalau sampai diisi 3 penumpang, sulit banget ngelihat dari spion tengah ini. Ya, itulah yang harus dikorbankan dari sisi desain yang saya bilang ini cukup sporty sih sebenarnya gitu loh. Pipi melandai gitu ya, jadi enak dilihat. Dan kemudian putaran setirnya sendiri enteng, ini IPS ya, dan ya entengnya tapi nggak terlalu berlebihan karena masih ada sedikit rasa bobotnya. Kemudian untuk masalah suspensi, jujur ini sih yang di unit ini terasa lebih empuk dibandingkan dengan Jazz. Kalau Jazz itu memang cukup stiff ya, memang ngejar driving impressionnya tuh si Jazz. Dan kalau untuk Yaris, saya merasanya sih 11-12 alias mirip-mirip. Arahnya tuh ya nggak terlalu keras, tapi juga masih ada bantingan yang cukup nyaman ketika kita lewat satu tanggul gitu ataupun lubang-lubang gitu. Dan selanjutnya ya masalah mesin, ya mesin ini memang 100 cc di bawah rival-rivalnya, dan juga secara data itu 1 horsepower di bawah dibandingkan dengan Yaris yang bodinya ukurannya lebih kecil. Jadi kalau kita gas, ya artinya bukan yang seresponsif Yaris gitu ya, apalagi Jazz itu tenaganya paling gede. Tolong jangan dibandingkan, tapi masih cukup lah. Jadi kalau bisa digambarkan, tenaganya itu kayak melaju aja gitu dari bawah ke atas. Dan dari pedal gasnya, saya ada merasakan hal yang unik, yakni ketika saya sentuh sedikit pedal gas, itu respon awalnya gitu, agak menyentak gitu ya. Jadi terkesan responsif, walaupun kalau kita lanjutkan, itu tiba-tiba lah kok boyo gitu. Tenaganya nggak ada lagi nih gitu. Sampai nanti di RPM menengah ke atas itu baru udah mulai ngisi lagi tenaganya. Paling opsinya adalah kita aktifkan Shiftronic yang ada di transmisinya ini. Ya walaupun giginya cuma 4 ya, tapi untuk gigi 1, 2-nya itu cukup lumayan ngebantu kalau kita mau cepet-cepetan nih di kala macet, karena mungkin cutting-cutting jalan gitu ya. Potong-potong jalan orang untuk nyalip-nyalip. Nah, ini gigi 1, 2-nya cukup membantu dari transmisi Shiftronic-nya. Dan untuk STNK-nya sendiri, di sini untuk plat Jakarta, tepatnya selatan nih, ini sih PKB-nya di Rp2.025.700. Ya 2 juta kecil lah ya. Jadi gambaran pajaknya seperti itu kalau kalian pengen meminang si Hyundai Grand Avega ini.
Dan mobil ini juga sedang dalam keadaan for sale dari ownernya ya. Kalau misalkan kalian berminat, langsung aja cek di kolom deskripsi. Selagi masih ada link di kolom deskripsi, artinya mobil ini masih available dan kalian bisa langsung tanya harganya ke ownernya sendiri. Dan terakhir, masalah kenyamanan overall ini memang cukup oke sih ya untuk sebuah mobil, dan ini mobil yang enak gitu. Mungkin sayang aja karena memang Hyundai di masa itu belum seagresif Hyundai zaman sekarang. Mungkin kalau dipegang langsung prinsipalnya seperti sekarang jadi agresif, ini mobil saya yakin cukup untuk melawan rival-rivalnya dari negara Jepang gitu ya. Karena ya ini dia ya, mobilnya enak, terus untuk konsumsi BBM-nya juga cukup oke gitu ya. Karena info dari ownernya sih ini cukup irit gitu, terlebih ya 1400 cc gitu kan. Oke, kita recap aja. Untuk mobil yang tahun 2012 dipakai di 2022, mobil ini masih ngejar banget ya. Dari segi desain bisa kita lihat desainnya khas Eropa, kemudian dari segi kenyamanan dan juga kelengkapan fitur ini masih oke banget di zamannya. Apalagi harganya itu dimulai dari 90 jutaan gitu ya. Start from 90 jutaan kalian udah bisa dapat mobil ini, jelas lebih nyaman dan lebih enak dibandingkan dengan mungkin LCGC gitu ya. Nah, ini jadi pilihan yang tepat bagi kalian. Terlebih sih dari info-infonya pemilik Hyundai, ini mobil cukup awet ya, artinya tidak rewel, ya perawatannya mudah, dan mobil ini memiliki harga yang sekarang cukup affordable. Walaupun harga itu, kalau kalian tahu nih, itu sudah sempat mengalami kenaikan karena memang mungkin sudah banyak channel yang membahas tentang mobil ini sehingga masyarakat Indonesia teredukasi dan secondnya pun diburu kalau mobil ini mobil yang enak gitu. Sekian aja videonya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa diklik like, di komen, serta di subscribe. Dan jangan lupa juga diklik tombol notifikasi loncengnya dan di share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi seputar dunia otomotif. Sekian aja videonya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.